welcome to the post show of Saturday Night Main Event 25 Januari 2025, 26 Januari waktu Indonesia. Sebentar, di sini kita akan mereview secara live apa saja yang baru saja terjadi di sini, guys ya. Saya akan fokus membahas match-matchnya. Nanti kalau ada yang mau komentar silakan setelahnya, guys ya. Kita bahas aja Saturday Night Main Event hari ini. Bagaimana acaranya, Bang? Kalau saya bilang, guys, Saturday Night Main Event ini acaranya satu, bisa di skip karena tidak ada sesuatu yang besar yang terjadi, hanya untuk menjalani apa kewajiban WWE di NBC itu ya. Akan tetapi bukan berarti kualitas show-nya jelek. Yang Saturday Night Main Event ini oke banget, sebuah acara yang solid kalau saya bilang, guys ya. Kita tidak bisa lewatkan kalau kita pecinta gulat, kalau kita menggemari gulat-gulat WWE. Dan terlebih lagi ini gratis di YouTube, bisa ditonton kapan aja, bisa ditonton replay, nggak usah bayar, gratis, full guys ya. Jadi kalau saya bilang apakah skippable? Yes, bagi penonton casual yang nggak mau buang-buang waktu. Apakah matchnya solid dan kualitas acaranya bagus? Iya, bagus banget, solid banget dibandingkan Saturday Night Event sebelumnya atau dibandingkan episode-episode Raw ataupun SmackDown, guys ya. Kita coba satu persatu matchnya, guys ya, apa yang terjadi di Saturday Night Main Event kali ini dan juga tanggapan saya. Kalau apa yang terjadi mungkin teman-teman sudah tahu apa aja yang terjadi, guys ya. Seperti yang kita tahu di match pertama, kita mendapatkan Rhea Ripley dan juga Nia Jax untuk jadi opening yang saya kira match ini tidak layak opening. Match ini jelek pastinya, guys ya, ngantuk-ngantuk mania. Akan tetapi Rhea Ripley sama Nia Jax dan juga Triple H memproduksi match ini cukup mantap jadi opening dan sangat memuaskan, membuka Saturday Night Main Event. Fast pace, solid, kekuatan Rhea Ripley ditunjukkan, Nia Jax juga oke. Kalau kita bandingin dengan pertemuan mereka sebelumnya di Elimination Chamber, no, big no. Main event di stadion, kualitas matchnya kayak begitu doang, ngantuk saya waktu itu, guys, nonton pas di Australia itu. Akan tetapi mereka balas hari ini, mereka bayar hari ini. Kalau ini kualitas Saturday Night Main Event ini mereka lakukan pada saat di Australia, pasti akan lebih membekas, guys. Kalau saya bilang pasti akan lebih seru. Tapi mereka kasihnya di sebuah acara free, sebuah acara di televisi yang kayak begini. Agak mengherankan tapi memuaskan juga, membuat Saturday Night Main Event jadi openingnya jadi match yang bagus. Dan kita tidak bisa lagi merendahkan seorang Nia Jax yang bisa membuat match bagus kalau dia mau, kalau lawannya pas itu loh. Nah, memang mungkin karena berkat Rhea Ripley juga, atau memang karena memang mereka udah merencanakan match ini harus bagus, harus fast paced. And I like this match, guys ya. Mantap jiwa pokoknya, tapi tetap retain sesuai prediksi saya. Berikutnya kita dapat satu match Intercontinental Championship match Gunta Bron Breakker melawan Sheamus, di mana harapannya Grand Slam Sheamus. Tapi cukup kecewa saya. Kecewanya bukan karena matchnya jelek apa gimana, tapi cukup kecewa karena bukan jadi malamnya Sheamus, guys. Walaupun saya prediksi adalah Bron Breakker, tapi ada harapan untuk membuat Saturday Night Main Event ini spesial adalah memberikan Sheamus Grand Slam. Tetapi seperti prediksi saya juga berpikir kayaknya Sheamus akan dikasih momennya di panggung yang lebih besar, bukan di panggung kecil seperti Saturday Night Main Event ini. Jadi memang benar Bron Breakker retain dengan kualitas match di bawah dari pertemuan mereka sebelumnya di Survivor Series Triple Threat. Karena di situ Sheamus ini sangat terlihat hampir menang. Itu momen yang serunya dari match yang sebelumnya itu, guys. Tapi match ini cuma dapat satu kali kayaknya yang benar-benar kita berharap Sheamus menang, dan Sheamus hampir menang di sini. Dan selebihnya Bron Breakker hanya kasih Spears 2 kali yang agak tidak seperti Spears, guys, kalau saya bilang. Dan ini membuat Bron Breakker bisa retain the Intercontinental Championship match-nya, dan mungkin akan berlanjut feud-nya menuju WrestleMania atau mungkin di tempat lain. But it's a banger match tetap, guys ya, tetap jadi banger match. Jadi kelanjutan dari kualitas Rhea Ripley sama Nia Jax dilanjutkan dengan kualitas si Bron Breakker sama Sheamus. Highlightnya tadi pas Bron Breakker men-spear Sheamus pada saat Sheamus lompat di atas steel step tadi, guys ya. Itu momen highlightnya dan menurut saya sangat-sangat mantap. Kita lanjut ke segmen berikutnya adalah kontrak signing mania. Kontrak signing mania ini memberikan kita sebuah hal yang cukup memuaskan, di mana Shawn Michaels pertama dia dapat tanda tangan dua-duanya dengan cukup mudah, guys. Nggak sesulit Nick Aldis. Cody kan dikasih Nick Aldis kontrak, Cody bilang nggak mau. Di Kevin Owens dulu tanda tangan gitu loh. Pas Shawn Michaels minta langsung tanda tangannya.
Berarti dia respect sama Shawn Michaels daripada dia mau Aldis si Cody ini. Sebaliknya si Kevin Owens malah ngomong-ngomongan terus, si Cody Rhodes marah, jangan ngomong-ngomong aja. Shawn Michaels ini buat tanda tangan kontrak kita, kata gitu. Sampai Kevin Owens menghajar Cody, mau kasih battle driver si Shawn Michaels, dan Cody menghalangi dan Shawn Michaels kasih Sweet Chin Music. Itu momen pentingnya. Saya rasa guys, kita berharap momen spesialnya ada di Sheamus menang Intercontinental, tapi momen spesial yang saya dapatkan dari semua acara ini adalah Sweet Chin Music si Shawn Michaels ke Kevin Owens. That's it. That's the only special moment. Kalau mau cari momen spesialnya guys, kalau saya bilang ya itu. Kalau saya bilang. Tapi untuk matchnya kita kesampingkan dulu ya, untuk kualitas match yang lainnya. Tapi untuk momen spesial saya dapatkan kayaknya itu emang WWE mau kasih kita kehadiran Shawn Michaels dan juga Sweet Chin Music ke Kevin Owens. Dan kita semakin semangat karena 2 title sudah digantungkan untuk Royal Rumble Ladder Match minggu depan. Minggu depan Royal Rumble guys. Semangat gak kita nih? Semangat dong bang, let's go. Match ini dengan ending yang cukup mengecewakan bagi saya. Braun melawan Jacob Fatu. Jacob Fatu gak mau diam dia. Dia menabrakkan bokongnya berkali-kali bertubi-tubi, membuat Braun Strowman berdarah. Itu menurut saya titik konyolnya di situ guys. Kita lihat beberapa kali bagaimana si Jacob Fatu ini menghempaskan bokongnya ke kepala Braun Strowman. Itu kayak nggak kena kan ya. Iya kan ya. Apakah se-ekstrim itu hempasan bokong gitu yang membuat berdarah begitu guys? Agak kurang masuk akal di posisi itu guys kalau saya bilang. Dan DQ-nya juga mengecewakan bagi saya. Ini membuat Jacob Fatu kalah, walaupun kalahnya kalah kuat ya, tapi tetap aja kalah dia. Disqualification ini kapan? Pada saat si wasit menghalangi dia yang mau menabrakkan bokongnya itu. Wasit didorong sampai jatuh ke bawah. Disitulah poin diskualifikasinya. Dia menghajar wasit. Dia tidak mau diam, tidak mau berhenti menghajar Braun Strowman. Sampai ada orang yang memisahkan. Dia kasih moonsault beberapa kali bertubi-tubi. Poinnya adalah untuk membuat Jacob Fatu kuat. Jelas dapat. Poin kedua adalah membuat Braun Strowman tidak lemah. Nggak begitu dapat kalau saya bilang. Braun Strowman terlihat lemah di sini. Bokong dipukul berdarah doang. Gimana monster begitu? Kena bokong berdarah tuh monster apaan itu begitu? Saya kecewa ini. Bukan kualitas bookingannya ya guys ya, tapi ada DQ-nya aja yang membuat saya kecewa. Mungkin bisa kayak referee stoppage, mungkin masih bagus lah daripada DQ. Kualitasnya dia bilangnya DQ, WWE resmi bilangnya DQ ini. Gitu. Mungkin cara bookingan yang lain masih bisa oke, kayak tiba-tiba Jacob Fatu mungkin mukul pakai kursi apa gimana, mungkin masih bisa oke. Tapi darah-darahnya mungkin bisa kena gara-gara kena kursi apa ya gitulah. Ya begitulah guys ya. Agak kurang masuk akal yang ini bookingannya kalau saya bilang. Berikutnya adalah kita sampai ke main event kita. Langsung main event aja nih. Baru 8 menit nih hebat ya saya. Speed run gak sih? Namanya speed run namanya guys ya. Sampai kita ke Jey Uso dan Gunther. Kualitas match seperti yang diharapkan, tidak terlalu spesial tapi kasih klimaks yang bagus. Di awal-awal emang merasa ngantuk, saya akui itu, teman-teman pasti ngakuin juga. Cuma ada chop super kick chop gitu-gitu. Sampailah kita ke poin di mana akhirnya ada klimaks, Jey Uso ambil menang. Ada dalam diri saya titik di mana tadi kita berpikir Jey Uso menang guys. Bener nggak? Saya yakin ada teman-teman yang juga berpikir ini menang nih Jey Uso nih ketika dia splash itu. Tapi ternyata 2.5 hitungannya. Dan setelah itu udah kelar tuh. Si Gunther langsung kasih powerbomb 2 kali and we are done. Jey Uso kalah lagi. Memang tidak setara levelnya dengan Gunther. Gunther meyakinkan itu. Walaupun Gunther hampir kalah, tetap aja Gunther akan membanggakan dirinya. Kamu tuh nggak ada level saya. Kamu tuh tag team wrestler kamu itu, Jey Uso. Nah iya, Jey Uso di sini cuma buat ya biar tiketnya kejual aja. Nah Jey Uso mau kemana nih? Jey Uso itu belum layak World Heavyweight Champion. Ada yang komen waktu di produksi saya, Bang lu merendahkan Jey Uso. Bukan merendahkan, Jey Uso memang belum layak, belum waktunya. Apakah di masa depan dia akan ada waktunya? Iya, tapi not this time. Bookingannya belum arah ke situ. Jey Uso belum begitu layak untuk pegang title. Menuju Mania kita butuh sebuah title World Champion dengan pemegang yang bisa nge-carry-nya untuk sebuah main event sport di WrestleMania. And that's it. That's all my review guys ya. Kalau ada yang nanya, Bang Gilang reviewnya mana? Di sini. Live review nih guys. Kesan saya menonton satu di event ini, puas saya. Puasnya di dalam kata itu kayak semua matchnya memberikan match yang solid. Semua matchnya tidak seperti Saturday Night Main Event sebelumnya, seperti yang saya bilang tadi.
Ini kualitasnya bagus. Bulan depan atau bulan depannya lagi, ketika WWE bikin Saturday Night Main Event lagi, kualitasnya harus minimal sama atau naik lah daripada ini. Katanya kan mau bersaing dengan AEW pay-per-view kan, mereka harus naikin kualitas guys. Datangin siapa kak, matchnya lebih gede apa gimana kak? Harusnya ada micin sama Chelsea Green kan, dikasih stipulasi di sini, tapi WWE lebih mementingkan kontrak signingnya yang memang benar, harusnya emang itu, karena untuk membuat itu lebih spesial dengan kehadiran Shawn Michaels. Jacob Fatu sama Braun Strowman apakah akan lanjut? Kayaknya enggak ya. Kayaknya Braun Strowman udah cerita lain. Jacob Fatu lanjut untuk menjadi pegulat yang makin lebih kuat lagi. Dan kita akan tahu kalau Jacob Fatu jadi push heel kuat utama yang ada di SmackDown nantinya. Sementara I Love You Solo lagi frustasi, lagi galau merindu. And we are done. Thank you mas. Buat semuanya yang mau berkomentar, coba boleh deh komentar dikit boleh. Kalau mau komentar, reviewnya udah kelar guys ya.